Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Santusni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang direct current transmission untuk memenuhi tugas dari transmisi daya listrik. Direct current transmission, materi pertama yaitu pengertian di mana transmisi dengan tegangan DC adalah sistem transmisi yang menggunakan tegangan listrik searah. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, rugi-rugi daya yang rendah. Dibanding dengan AC, transmisi DC itu memiliki rugi-rugi daya yang rendah, berkisar sekitar 30-40% lebih sedikit dibandingkan saluran AC. Yang kedua, ada tidak adanya batasan panjang untuk saluran transmisi. Dibandingkan dengan HVAC, transmisi HVDC menawarkan transmisi kabel bawah tanah atau kabel yang panjang dengan tingkat kerugian rendah dan tanpa memerlukan kompensasi daya reaktif. Yang ketiga, peningkatan kapasitas transmisi. Peningkatan kapasitas transmisi untuk menampung konduktor tertentu, HVDC dapat mentransfer lebih banyak arus dibandingkan dengan transmisi HVAC. Selanjutnya, yang keempat ada kontrol aliran daya yang cepat dan dua arah. Selain itu, jumlah daya aktif dapat diatur ke nilai tetap yang dapat disimpan dalam semua kondisi operasi, termasuk gangguan di bagian jaringan yang berdekatan. Selanjutnya, HVDC dapat digunakan untuk menghubungkan sistem tenaga yang dioperasikan secara asinkron. Dan yang terakhir, HVDC membawa keuntungan lingkungan yang dimana membutuhkan lebih sedikit saluran udara untuk memberikan jumlah daya yang sama seperti HVAC, memungkinkan sistem tenaga menggunakan pembangkit listrik secara lebih efisien, misalnya mengganti pembangkit listrik panas surya dengan sumber tenaga air yang tersedia. Transmisi DC juga menggunakan hukum Ohm, di mana yang bunyinya itu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang ditetapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Selanjutnya ada prinsip kerja. Kita tahu bahwa daya AC dihasilkan di stasiun pembangkit. Ini pertama-tama harus diubah menjadi DC. Konversi ini dilakukan dengan bantuan penyearah atau rectifier. Daya DC akan mengalir melalui saluran udara di sisi pengguna. DC ini diubah menjadi AC. Untuk tujuan itu, sebuah inverter ditempatkan di ujung penerima. Dengan demikian, akan ada terminal penyearah di salah satu ujung gardu induk HVDC dan terminal inverter di ujung lainnya. Kekuatan ujung pengirim dan ujung pengguna akan selalu sama, atau daya masukan sama dengan daya keluaran. Ketika ada dua stasiun konverter di kedua ujungnya dan saluran transmisi tunggal disebut sebagai sistem DC dua terminal. Ketika ada dua atau lebih stasiun konverter dan saluran transmisi DC disebut sebagai gardu induk multi terminal. Materi selanjutnya ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada konverter. Konverter ini berfungsi untuk mengkonversi AC ke DC dan DC ke AC. Ini dilakukan oleh konverter, termasuk transformer dan jembatan katup. Selanjutnya ada DC smoothing reactor. Ini berfungsi sebagai setiap kutub terdiri dari reaktor pemulasan yang terdiri dari induktor yang dihubungkan secara seri dengan kutub, yang digunakan untuk menghindari kegagalan yang terjadi pada inverter dan mengurangi rugi-rugi daya dan menghindari pemutus arus pada beban.
Dan selanjutnya ada komponen elektroda yang digunakan untuk menghubungkan sistem ke bumi. Selanjutnya ada filter yang digunakan untuk meminimalkan tegangan dan arus dari konverter yang digunakan. Selanjutnya ada saluran DC, bisa berupa kabel atau saluran udara. Selanjutnya ada catu daya reaktif, yang dimana daya reaktif yang digunakan oleh konverter biasa bisa lebih dari 50% dari total daya aktif yang ditransfer. Jadi kapasitor shunt ini menyediakan daya yang reaktif ini. Dan yang komponen terakhir adalah pemutus sirkuit AC. Ini digunakan untuk memutuskan saluran DC. Selanjutnya, proteksi transmisi arus searah DC. Yang pertama itu ada relay. Relay ini merupakan proteksi yang paling utama yang umum digunakan pada saluran transmisi. Relay jarak menggunakan pengukuran tegangan dan arus untuk mendapatkan impedansi saluran yang harus diamankan. Jika impedansi yang terukur di dalam batas settingannya, maka rel akan bekerja. Disebut relay jarak karena impedansi pada salurannya besar akan sebanding dengan panjang salurannya. Oleh karena itu, relay tidak tergantung oleh besarnya arus gangguan yang terjadi, tetapi tergantung pada jarak gangguan yang terjadi terhadap relay proteksi. Selanjutnya ada pemutus tenaga. Sebagai pemutus arus dalam sirkuit tenaga untuk melepas bagian sistem yang terganggu. Selanjutnya ada trafo. Trafo arus dan trafo tegangan mengubah besarnya arus dan tegangan dari sirkuit primer ke sirkuit relay. Selanjutnya ada baterai sebagai sumber tenaga untuk menerapkan PMT dan catu daya untuk relay statik dan relay bantu. Selanjutnya ada wiring yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen proteksi sehingga menjadi satu sistem. Sekian presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.